Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kita jumpa lagi, kita mau beribadah, kita mau memuji Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semua yang di rumah sudah siap ya? Oke, kita akan naikkan pujian Mars Sekolah Minggu. Mari kita katakan sekolah minggu, sekolah minggu. Sekolah minggu, sekolah minggu. Rumah anak-anak semua. Bakti Allah, cinta bangsa. Hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci. Cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah minggu, sekolah minggu. Sekolah minggu, sekolah minggu. Rumah anak-anak semua. Dari jiwa maju terus, bersaksi terus tentang Kristus. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Adik-adik, ingat selalu ya, kita punya satu sobat yang setia. Sobat yang tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Mari kita angkat pujian ini, kita mau katakan, ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani. Sekali lagi kita mau katakan, ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku
Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang di sorga, Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur untuk kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur hari ini kami boleh kembali datang, kami boleh kembali memuji Tuhan. Kami mau beribadah kepada Tuhan. Engkau memberkati setiap kami yang di rumah, Tuhan berkati kesehatan kami, kekuatan kami, pertumbuhan kami. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan Tuhan ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita kembali mau memuji Tuhan. Hanya Tuhan yang memberi kita kegirangan. Kita mau katakan, ku terima janji Allah. Kita semua umat yang berdoa, kita semua mau memuji dan menyembah Tuhan. Kita katakan, ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda. Terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti. Inilah saat yang dinanti. Firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh. Sekali lagi ku terima janji Allah. Terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti. Firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan. Ku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Nah adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau minta supaya hati kita menjadi tanah yang subur, supaya firman Tuhan itu boleh tumbuh dan berbuah lebat. Kita naikkan pujian firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin tumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin tumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. 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 Nah adik-adik, mari lipat tangannya, tundukkan kepalanya, kita berdoa.
Bapa di surga, saat ini Tuhan kami bersyukur untuk setiap kasih Tuhan dalam hidup kami. Dan sebentar Tuhan kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Biarlah firman yang akan kami dengarkan boleh kami renungkan, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Berkenanlah Engkau ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin. Hai adik-adik sekolah minggu. Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Petrus menyembuhkan orang lumpuh dari Kisah Para Rasul 3 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Kisah ini terjadi saat Petrus dan Yohanes pergi ke bait Allah. Saat itu menjelang waktu ibadah, mereka sekitar pukul 3 petang. Dekat pintu masuk yang disebut Gerbang Indah, ternyata ada seorang anak laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga dia harus diusung, dibawa dengan tandu atau digendong. Dia tidak pernah bisa berjalan adik-adik sejak dia lahir. Duh, kasihan ya adik-adik. Tiap hari dia hanya bisa duduk di dekat pintu gerbang bait Allah itu untuk meminta sedekah. Dia meminta belas kasihan orang lain yang lewat dari situ. Dan ketika Petrus dan Yohanes lewat, si orang lumpuh itu meminta sedekah. Ia berkata, "Biarlah aku, Tuhan." Petrus dan Yohanes melihatnya dan berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu." Lalu Petrus memegang tangan orang itu dan membantu ia pergi. Mujizat terjadi adik-adik. Seketika juga kakinya kuat adik-adik. Dan mata kaki orang itu kuat. Dan wah, berdiri dan bisa berjalan. Dia melompat dengan girang kian kemari dan mengikuti mereka ke bait Allah. Ia memuji Allah dan banyak orang di sana yang mengenalnya bahwa ia adalah seorang yang lumpuh yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan heran dengan apa yang telah terjadi. Orang lumpuh itu adik-adik Tuhan sembuhkan karena ia percaya kepada Kristus. Seketika juga ada banyak orang yang jadi percaya kepada Yesus. Nah, adik-adik, orang lumpuh itu sembuh dan dapat berjalan karena ia percaya kepada Yesus bahwa Yesus dapat melakukan mujizat kesembuhan. Mujizatnya disediakan adik-adik bagiku, bagimu, dan bagi kita semuanya. Nah, adik-adik, kalau adik-adik sakit, biasanya minta pertolongan kepada siapa? Berdoa kepada siapa? Kalau lagi sakit nih, mau berdoa, berdoanya kepada siapa? Siapa? Iya, benar. Pada Tuhan Yesus. Biasanya, apa yang kita ucapkan dalam doa kita? Ayo, diingat-ingat kalau lagi berdoa, kira-kira kepada siapa dan apa diucapkan terakhirnya? Iya, benar sekali. Demi nama Yesus, aku sembuh. Nah, adik-adik, walau saat ini kita ibadah di rumah, tetap yakin ya dan percaya bahwa penyertaan Tuhan itu tetap selalu sempurna untuk kita semuanya. Jika saat ini adik-adik lagi khawatir, lagi takut, atau lagi sakit, atau saat ini lagi isolasi karena lagi kena COVID, jangan takut ya adik-adik, jangan takut, berdoa saja pada Yesus dan katakan dalam hatimu, demi nama Yesus aku sembuh. Demi nama Yesus, aku kuat. Demi nama Yesus, aku dilindungi. Jangan ragu adik-adik untuk panggil, untuk selalu panggil Yesus dan sebutkan namanya. Karena apa? Selalu ada mujizat di dalam nama Yesus. Seperti lagu sekolah minggu yang adik-adik juga pasti tahu. Dalam nama Yesus ada kemenangan, dalam nama Yesus ada sukacita dan iblis dikalahkan. Nah, untuk mengingat kita,
Maka adik-adik harus hafal ayat hafalannya yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 6b. Kisah Para Rasul 3 ayat 6b. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Sekali lagi, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Jangan lupa dihafal ya adik-adik. Dan biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk selalu ingat di dalam nama Yesus ada mujizat. Mujizat apa aja ada di dalam nama Yesus. Mujizat kesembuhan, mujizat kebaikan, semuanya Tuhan nyatakan. Oleh karena itu, jangan ragu dan tetap percaya kepada nama Yesus. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang terus boleh mengingatkan kami betapa nama-Mu itu berkuasa di dalam hidup kami. Dan kami mau hidup di dalam Engkau dan terus mau panggil Engkau dan mau terus terhubung dengan Engkau. Berkati adik-adik kami dimanapun mereka berada saat ini. Sehatkan tubuh mereka, berkati apapun yang mereka lakukan, dan biarlah limpah kasih Tuhan. Boleh Tuhan terus nyatakan bagi setiap mereka. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin. Oke adik-adik, setelah mendengarkan firman Tuhan, saat ini tiba saatnya kita mau memberikan persembahan kita. Adik-adik, persembahan ini boleh diserahkan kepada gereja lokalnya masing-masing ya. Nats persembahan terambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Saat ini kami mau memberikan persembahan kami. Tolong kami untuk memberikan yang terbaik, memberi dengan senang hati, memberi dengan rela hati. Semua hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sambil persembahan ini diberikan, kita angkat pujian dalam nama Yesus ada kemenangan. Adik-adik yang di rumah boleh bangkit berdiri ya. Katakan dengan suara yang keras bahwa hanya di dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. sekali lagi kita katakan dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, iblis Dalam nama dikalahkan. Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Mari adik-adik, untuk mengakhiri ibadah hari ini, kita naikkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Diberkatilah setiap engkau, hai anak-anak sekolah minggu. Diberkatilah karaktermu, diberkatilah engkau dengan kecerdasan di atas rata-rata. Dimanapun engkau berada, Tuhan selalu memberkati engkau. Diberkatilah setiap orang tua yang tidak lalai meneladankan dan mengajarkan firman kepada anak-anaknya. Diberkatilah setiap usaha pekerjaanmu.
Diberkatilah setiap guru-guru sekolah minggu yang mendedikasikan dirinya untuk melayani anak-anak sekolah minggu. Diberkatilah usaha pekerjaan dan masa depanmu. Anugerah keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dan pemeliharaan Allah Bapa, pertolongan penghiburan Roh Kudus itu yang menyertai kamu sekalian, mulai dari hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati.